Saya perhatikan ada opa oma, mereka adalah juga saksi kesetiaan iman sampai tua, sampai ya rambut putih pun atau gigi sudah hilang, tapi imannya tidak hilang. Juga anak-anak, orang muda, dan keluarga-keluarga, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di tahun 2022. Saya mengajak kita sekalian untuk tetap berjalan bersama di tahun 2023. Saya ajak kita sekalian untuk tetap berjalan di rel yang sama, yakni kita mengembangkan gereja sinodal yang berkatekese. Dan saya mengajak kita semua untuk ikut serta bersama kami mewujudkan gereja berjalan bersama dan gereja yang mengajarkan iman Katolik kita, agar kita tidak dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman Katolik tapi mengajarkan iman Katolik. Itu biasanya keliru, salah. Maka jangan ikuti ajaran-ajaran sesat seperti itu. Ikutilah ajaran dari magisterium gereja. Itu bimbingan kami di tahun yang akan datang, dan semoga kita terlibat bersama di dalamnya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Sang Nabi berseru, "Hari ini kita diliputi terang karena Tuhan telah lahir bagi kita. Namanya penasihat ajaib, Allah perkasa, Raja damai, Bapa kekal, pemerintahannya takkan berkesudahan." Yang mulia Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu, para terkasih dalam Kristus, hari ini kita berada di penghujung tahun 2022 dan menjelang tahun yang baru 2023. Ini adalah kesempatan yang demikian penuh rahmat. Gereja mengajak kita untuk bersyukur kepada Bunda Gereja, Bunda Maria, yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Membuat Maria Bunda Yesus demikian sempurna, menyediakan diri dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada petang hari ini dapat pula merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagai anak-anak Maria. Marilah kita sampaikan intensi pribadi kita masing-masing. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Putra Allah yang menjadi manusia, Putra Bunda Maria yang suci dan tak bernoda. Engkaulah Putra Allah yang dilahirkan oleh Bunda Maria di Gua Bethlehem yang amat sederhana. Engkaulah Putra Allah yang datang guna menyelamatkan umat manusia dan mengangkat kami menjadi putra dan putri Allah Bapa serta Bunda Maria. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah memilih perawan Maria menjadi bunda yang melahirkan putramu, sehingga kami dapat mengalami kehadirannya di tengah-tengah kami.
bantulah kami untuk meneladan kesetiaan Santa Perawan Maria dengan merenungkan dengan perantaraan Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Bilangan. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati umat Israel. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas umat Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya jalan-Mu dikenal di bumi, dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, Aba, ya Bapa. Jadi, kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya. Haleluya, haleluya.
bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan dan ia diberi nama Yesus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita merayakan Ekaristi di penghujung hari tahun 2022. Sebentar lagi kita akan memasuki tahun 2023. 22 tahun yang lalu, menjelang tahun 2000, ada seorang paus kita, namanya sekarang Santo Yohanes Paulus II. Dia menghantar seluruh umat Katolik dengan permenungan ini. Dia katakan, pada saat kita masuk ke dalam milenium baru, dari tahun 1999 ke tahun 2000, apa yang patut kita renungkan? Apa yang patut menjadi prinsip hidup kita sebagai pengikut Kristus? Bagaimana kita menghidupi waktu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yang secara kronologis kita mengatakan ini tahun 1999 atau sekarang ini tahun 2022 dan sebentar lagi tahun 2023. Tetapi sebagai orang beriman, kita berusaha menghidupi waktu yang diberikan oleh Tuhan sebagai kairos, sebagai waktunya dari Tuhan. Nah, bagaimana kita menghidupi waktu itu? Artinya masa yang sekarang kita hidupi. Paus Yohanes Paulus II yang kemudian menjadi santo itu memberikan tips ini. Dia mengatakan, saudara-saudari, kalau kita mau memasuki tahun yang baru, baiklah kita melihat 3 dimensi waktu dalam kehidupan kita. Ada masa lalu, the past, dan kita mengingat masa lalu itu, mengenangkan masa lalu dengan penuh syukur. Bukan karena nama saya syukur ya, tapi dia mengajak kita melihat masa lalu yang sudah lewat itu dengan penuh syukur, bersyukur. Dan bagaimana menghidupi masa kini, the present. Dia katakan, mari kita menghidupi masa kini, the present, dengan penuh antusiasme, dengan penuh semangat.
Antusiasme dalam bahasa aslinya entheos, artinya bersemangat dalam Tuhan. Karena Tuhan, maka kita menghidupi masa kini dengan penuh sukacita, penuh semangat untuk melakukan kebaikan karena kita adalah anak Tuhan dan Tuhan menyertai kita. Mari kita menghidupi masa kini dengan penuh antusiasme, penuh semangat. Lalu bagaimana menghidupi masa yang akan datang? The future. Dan kita semua punya the future. The future itu dia katakan kita hidupi dengan penuh harapan. Harapan bahwa kita akan mempunyai kehidupan yang lebih baik dari sekarang. Ada optimisme hidup. Nah, saudara-saudari, sengaja juga saya mengangkat ini kembali agar ini juga menjadi pegangan hidup kita. Kita tidak perlu terus-menerus mengeluh tentang masa lalu kita. Masa lalu sudah lewat dan bersyukurlah karena kita sudah melampauinya itu dan Tuhan memberi kesempatan kepada kita sehingga kita masih hidup. Tuhan masih memberi kita menjadi manusia Indonesia yang merdeka, yang bisa merayakan Natal tanpa diganggu orang banyak. Kita bersyukur atas sesama kita, atas pemerintah kita yang begitu baik. Bahkan Presiden mau mengunjungi kita di sini kan? Luar biasa, bersyukur. Bukan hanya karena itu, tetapi juga karena memang kita mengalami perjuangan untuk menjadi negara ini agar bangsa ini semakin baik. Tapi kita juga sekarang diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menghidupi masa kini. Dan masa kini ialah masa di mana kita tetap hidup. Besok juga menjadi masa sekarang ini untuk kita semua. Marilah kita menghidupi masa itu dengan antusiasme, dengan penuh semangat. Dan kemudian masa yang akan datang dengan penuh optimisme. Saudara dan saudari, itulah semangat kekatolikan kita. Tatkala kita mau mengakhiri waktu 1 tahun dan memasuki tahun yang baru. Sehingga kita memasuki tahun yang baru itu dengan penuh sukacita, dengan penuh harapan. Dan luar biasa untuk kita diberi kekuatan untuk memasuki tahun yang baru itu dan gereja menyediakannya dengan mengingatkan kita sekalian bahwa kita tidak berjalan sendirian. Gereja menyerahkan kita semua, memberikan kita semua kepada perlindungan Bunda Maria. Karena itu, setiap awal tahun maupun menjelang akhir tahun itu kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Gereja mau mengingatkan kita semua bahwa ada seorang ibu yang mengasihi kita, seorang mama yang menyertai kita dalam perjalanan, bukan hanya sekarang ini, tetapi juga dalam setiap lika-liku hidup kita, dalam setiap kesulitan-kesulitan hidup kita. Dan itu sudah diperlihatkan oleh Bunda Maria, sosok yang dipilih oleh Allah. Dan Bunda Maria menjalankan tugasnya untuk menemani, mendampingi anaknya Yesus dan anaknya sekarang ini kita sekalian. Tatkala Yesus diancam oleh Herodes, dia bersama suaminya Santo Yosef menjaga Yesus, melarikan diri mereka ke Mesir, menghindarkan bahaya dari Herodes ini. Tugas seorang mama, tugas seorang bapa melindungi anaknya. Dan tentu saja tugas kita sekalian bahwa kita saling menjaga, saling melindungi satu sama lain agar kita selamat, agar kita merasakan kebahagiaan hidup sebagai keluarga besar dalam gereja Katolik, keluarga besar dalam bangsa dan negara Indonesia ini yang kita cintai, yang kita katakan inilah tanah pusaka kami Indonesia. Bukan Indonesia ini hanya milik beberapa kelompok, tidak. Kita merasakan bahwa kita hidup di Indonesia ini karena Indonesia ini dihadiahkan oleh Tuhan untuk kita semua. Bunda Maria menyertai putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Kita tahu kemudian dalam usia ke-12 tahun Bunda Maria dan Yosef membawa Yesus ke Yerusalem, ke Bait Allah. Dan itu dikatakan setiap tahun dalam perayaan Paskah orang Yahudi, mama tua ini, ya bukan, mama muda ini dengan Santo Yosef menghantar anaknya ke Yerusalem, ke Kenisa, mendampingi anaknya. Dan kemudian dalam perjalanan hidupnya selanjutnya,
Bunda Maria tetap berada dan mau menyertai Yesus sang anaknya itu. Bahkan kita ketahui dalam perjalanan penderitaan di salib, pada jalan salibnya, Via Dolorosanya, Bunda Maria menyertai anaknya ini sampai di salib. Dan tatkala dia diturunkan dalam sakrat maut, Bunda Maria menatang anaknya itu. Itulah saudara-saudari, hadiah dari Tuhan untuk kita yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita seorang wanita, seorang ibu yang mendampingi kita, yang menjaga kita, yang menyertai kita. Karena itulah, maka Gereja Katolik mengajak umatnya yang percaya, marilah kita berjalan bersama Bunda Maria. Marilah kita merasakan perlindungan dia dengan berdoa, melalui doa-doa rosario, melalui ziarah-ziarah ke gua-gua Maria, melalui juga kunjungan kita misalnya selama Natal ini, kita mengunjungi pameran Palungan. Di sana kita akan menemukan visualisasi peristiwa kelahiran Yesus. Maka silakan datang nanti ya sesudah misa ini. Penuhilah palungan-palungan pameran di sana. Karena di situ membantu kita untuk ingat seperti para gembala dalam Injil tadi. Setelah diberitahukan oleh malaikat Tuhan bahwa di Bethlehem telah lahir sang juru selamat itu, maka mereka bergegas pergi ke sana. Dan mereka menjumpai siapa? Mereka menjumpai bayi Yesus. Mereka menjumpai Bunda Maria. Mereka menjumpai Yosef. Dan yang lainnya di sana. Nah saudara dan saudari, kalau saya pribadi, saya merasa berbahagia menjadi orang Katolik. Karena gereja Tuhan memberikan seorang mama yang menyertai kita. Amin. Saya tidak tahu pengalaman Anda sekalian. Tapi bagi saya, itulah kekuatan dalam menghidupi iman Katolik ini. Karena kita berjalan tidak sendirian, bersama Bunda Maria. Dan dia senantiasa mendengarkan. Tatkala kita berbicara, berdialog dengan dia. Tatkala kita wawan hati dengan dia, menyampaikan apa yang menjadi masalah-masalah kita, apa yang menjadi kegembiraan-kegembiraan kita. Berbicaralah dengan dia. Dan yakinlah, pasti dia akan menyampaikan doa-doa kita, permohonan kita, intensi kita, cita-cita kita, kerinduan kita kepada putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Injil sudah memberitahukan kepada kita, pasti Tuhan akan mendengarkan doa-doa kita melalui Bunda Maria. Karena itu saudara dan saudari, mari kita memasuki tahun 2023 dalam semangat Bunda Maria, yang dia juga melihat masa lalunya dengan penuh syukur. Dalam Magnificatnya dia memuji memuliakan Tuhan karena karya besar Tuhan yang dimulai pada masa pembebasan bangsa Israel. Janji yang diberikan kepada Abraham ternyata dipenuhi. Itulah nyanyian Bunda Maria mengingat sejarah masa lalu bangsanya. Tetapi dia juga merasakan bersyukur, berterima kasih, dan menerima panggilan Tuhan dengan siap menjadi Bunda Tuhan. Dan mengatakan, aku ini hamba Tuhan dan saya mau jalankan apa yang Tuhan kehendaki, apa rencana Tuhan untuk umat manusia ini. Maka dia terlibat, dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dan dia menghidupi janjinya ini, fiatnya ini, sepanjang hidupnya, bahkan sampai sekarang ini. Maka saudara dan saudari, tidak heran juga kalau dia sesewaktu menampakkan diri kepada kita sekalian. Maka marilah kita teguh dengan iman Katolik kita, tekun dengan doa-doa kita, dan tentu saja mari kita dengan sukacita, dengan penuh semangat mewartakan kebaikan Tuhan kepada sesama kita. Mari kita penuhi tahun 2023 dengan semangat sukacita Natal ini, semangat membawa keselamatan bagi sesama kita, karena itulah pesan Tuhan, karena itulah warta Tuhan untuk kita sekalian. Tuhan memberkati. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap hari kami makan roti ini, kami menjadi hari ini. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menghidupi kami dengan kehadiran Yesus Kristus Putramu.
Kami juga bersyukur karena telah Kau angkat menjadi anak-anak-Mu dan Kau anugerahi Bunda Maria sebagai Bunda kami. Semoga berkat bantuan doanya, kelak kami Kau perkenankan untuk menikmati kehidupan abadi di surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Yang mulia Bapak Uskup, para Romo, Bapak Ibu, para terkasih dalam Yesus Kristus, demikianlah kita telah menunaikan suatu ekaristi syukur atas perjalanan kita di tahun 2022. Dan tadi kita diajak oleh Bapak Uskup bagaimana kita mensyukuri masa lalu, kita tetap aktif di masa sekarang, dan penuh pengharapan di masa yang akan datang. Semoga esok kita menyambut tahun yang baru, 2023, kita lebih bersemangat, baik sebagai pribadi, di dalam keluarga, di lingkungan, maupun di paroki kita. Kami, Paroki PMP Katedral Bogor, sangat berterima kasih kepada Yang Mulia Bapak Uskup yang telah berkenan memimpin Ekaristi pada tutup tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Mari kita mohon berkat penyertaan dari Bapak Uskup. Sebelum berkat penutup, saya mau menyampaikan pertama-tama terima kasih pada para pastor, khususnya pastor paroki yang menggembalakan umat atas nama kami, tentu saja atas nama Tuhan Yesus di Paroki Katedral Bogor ini. Juga saya ucapkan terima kasih untuk semua umat yang dengan setia menghidupi iman Katolik kita di tanah Bogor ini. Saya kira kebersamaan kita inilah yang meneguhkan saya sebagai uskup, meneguhkan kami sebagai pastor, dan mudah-mudahan kita juga saling diteguhkan satu sama lain. Dan saya memang selalu mengajak kita untuk jalan bersama dalam iman kita dan juga dalam kebangsaan kita, bangsa Indonesia yang kaya dengan semangat gotong royongnya, semangat kebersamaannya. Jadi terima kasih banyak untuk kesetiaan Anda sekalian. Saya perhatikan ada opa-oma di bangku depan ini. Mereka adalah juga saksi kesetiaan iman sampai tua, sampai ya rambut putih pun atau gigi sudah hilang, tapi imannya tidak hilang. Juga anak-anak, orang muda, dan keluarga-keluarga, saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan kita di tahun 2022. Saya mengajak kita sekalian untuk tetap berjalan bersama di tahun 2023. Dan tema penggembalaan kami di tahun 2023, dan itu saya ajak kita sekalian untuk tetap berjalan di rel yang sama, yakni kita mengembangkan gereja sinodal yang berkatekese. Jadi gereja yang mengajarkan imannya. Dan saya mengajak kita semua untuk ikut serta bersama kami mewujudkan gereja berjalan bersama dan gereja yang mengajarkan iman Katolik kita, agar kita tidak dibingungkan oleh ajaran-ajaran sesat yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak beriman Katolik tapi mengajarkan iman Katolik. Itu biasanya keliru, salah. Maka jangan ikuti ajaran-ajaran sesat seperti itu. Ikutilah ajaran dari magisterium gereja. Itu bimbingan kami di tahun yang akan datang, dan semoga kita terlibat bersama di dalamnya. Dan terakhir, saya mohon maaf juga atas kesalahan-kesalahan yang mungkin kami perbuat sebagai uskup, sebagai pastor, yang mungkin kurang melayani Anda dengan ramah, dengan lemah lembut barangkali selama tahun 2022. Atau mungkin ada yang merasa tersinggung, merasa marah karena kata-kata kami atau perbuatan kami. Dari tempat ini, saya mohon maaf. Dan marilah kita juga saling memaafkan satu sama lain, sehingga kita memasuki tahun 2023 dengan sukacita, bukan dengan kepedihan, dengan kemarahan, tetapi dengan kegembiraan, karena kita diberi kesempatan Tuhan untuk jalan bersama. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga hidup dan karya kita, saudara-saudari yang kita jumpai dalam perjalanan hidup ini,
cita-cita kita, harapan kita, rencana kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus. Selamat memasuki tahun baru, Tuhan beserta kita.